Taib. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan pembahasan kita. Ya, taib. Kita masih di pembahasan tentang al-mansubat. Bahwasanya al-mansubat itu adalah salah satunya adalah al-mafail al-khamsah, maf'ul yang 5. Kita sudah ambil al-maf'ul bih. Sekarang yang kedua al-maf'ul fih. Al-maf'ul fih ini mungkin kurang familiar kita ya. Tapi yang biasa disebut maf'ul fih itu adalah zaraf. Ya, sering kita dengar kalau zaraf ya. Zaraf itu maf'ul fi maksudnya. Ya. Hanya saja zaraf itu kan macam ada dua nanti, zaraf zaman dan zaraf makan. Jadi kedua-duanya ini dinamakan maf'ul fi. Pengertiannya, al-maf'ul fi huwa al-ismul ladzi yadullu ala zamanil fi'li aw makanihi. Isim yang menunjukkan atas waktu terjadinya fi'il tersebut atau tempat terjadinya fi'il tersebut. Jadi zaraf zaman dan zaraf makan itu atau maf'ul fi itu bahasa lainnya adalah keterangan waktu atau keterangan tempat. Wa huwa naw'an, zarfu zamanin wa zarfu makanin. Kita lihat satu persatu. Zarfu zaman. Fa zarfu zaman ismu zamanin. Isim zaman. Zaman artinya waktu. Ya. Isim menunjukkan keterangan waktu. Yubayyinu yang menjelaskan zaman al-fi'li. Zaman dari perbuatan tersebut. Wa yakunu bimakna fi, ya, dan maknanya adalah makna fi. Apa maksudnya makna fi? Akan kita lihat contohnya nanti. Wa dhabituhu annahu jawabu qaulina mata waqa'al fi'lu. Dhabitnya, cara membedakan zarf zaman itu kita ajukan pertanyaan mata waqa'al fi'lu. Kapan terjadinya perbuatan tersebut? Ya. Kapan perbuatan tersebut terjadi. Jadi kalau kita ajukan, misalkan kita mengatakan Muhammad safar di malam hari. Kita ajukan pertanyaan, ya, kapan Muhammad safar? Jawabannya itulah zarfu zaman. Baik. Misaluhu salat muznatu lailan. Contohnya di sini salat muznah lailan. Muznah itu nama orang ya. Dia salat di malam hari. Ya, salat di malam hari. Maka lailan di sini adalah jawaban dari pertanyaan kapan terjadinya perbuatan salat itu? Lailan. Kapan perbuatan salat itu dilakukan oleh muznah? Lailan, di malam hari. Nah, ini makna dari wa yakunu bimakna fi. Maknanya fi sama dengan kita mengatakan salat muznatu fil laili. Gitu ya. Fil laili, di malam hari. Ya, kalau antum katakan lailan sama. Ya, jadi zarfuz zaman itu ada huruf jar fi di situ sebenarnya. Ya, tapi karena dia mansubat, maka kita patahkan salat muznatu lailan. Shamal muslimuna ramadana. Ya, orang muslim puasa di bulan Ramadan. Di, ada kata di sini. Ya, itu maksud dari wa yakunu bima'na fi. Shamal muslimuna fi syahri Ramadan. Itu maksudnya. Ya, tapi disingkat jadinya Ramadana dan dia harus mansub. Tapi karena Ramadan ini mamnu minas saraf, jadi dia mansubnya dengan fathah, nggak pakai tanwin. Caranya kan Ramadanan gitu ya. Ini berarti namanya zarf zaman, keterangan waktu. Ya, kapan kaum muslimin berpuasa? Ramadan, di bulan Ramadan. Berarti itu adalah zarfuz zaman. Waja'at randun qoblal asri. Randun nama orang ya. Randun datang qoblal asri, sebelum asar. Ya, qoblal asri, sebelum asar. Ya, berarti qobla di sini adalah keterangan waktu, ya, keterangan zaman di sini. Ya, makanya dibaca qobla bukan qoblu. Kapan qoblu? Kalau dia tidak sebagai keterangan waktu, ya, atau tidak ada mudhofun ilaihnya. Ya, jadi qoblu, min qoblu wa min ba'du gitu ya. Itu kembali ke hukum asalnya dhammah jadinya. Ya, mabni di situ. Tapi kalau di sini mansub dia, qobla mansub bil fathah. Ya, al-asri mudhofun ilaih. Jadi bukan al-asri yang sebagai zarfuz zamannya ya. Ini isim biasa ini, al-asri ini. Ya, jadi zarfuz zamannya adalah qobla, karena qoblanya sebelum. Yang namanya sebelum itu kan keterangan waktu. Ya, sebelum makan, sebelum minum itu kan keterangan waktu. Ya, ini sebelum asar. Jadi kalau kita ajukan pertanyaan kapan randun melakukan perbuatan jahat, jawabannya qoblal asri, bukan al-asri. Kalau al-asr artinya waktu asar, qoblal asri sebelum waktu
asar. Itu contoh yang kedua. Kemudian contoh yang ketiga. Contoh yang keempat, wasanusafiru idza tala'atis syamsu. Kita akan safar idza tala'atis syamsu, jika tenggelam matahari. Idza tala'atis syamsu, jika terbit matahari, ya, apa? Tala'at artinya terbit. Nah, di sini menggunakan idza. Nah, ini agak rumit sedikit ya. Karena idza itu ada banyak mananya. Ada idza asyartiyah, idza ini dan itu. Nah, salah satunya adalah nanti idza az-zarfiyah. Idza yang mananya adalah zarf. Idza zarfiyah namanya. Idza keterangan zaman, ya, atau keterangan makan juga boleh nanti. Jadi idza ini tidak semua kita hukumi zarful zaman, ya. Ada nanti kondisi dia di mana tidak sebagai zarful zaman karena fungsinya sama seperti la, ya. La itu adalah an-nafiyah, adalah an-nahiyah. Fungsinya beda-beda, mananya pun beda-beda. Begitu juga idza, fungsinya banyak nanti. Ya. Maka di sini idza itu fi mahalli nasbin. Tadi kita katakan zarful zaman itu kan mansub. Nah, idza juga mansub, tapi kita katakan karena dia mabni, huruf dia idza itu, maka kita katakan fi mahalli nasbin. Ya, fi mahalli nasbin. Baik, kemudian yang kedua sekarang zarful makan. Ya, keterangan tempat. Ismu makanin, nama suatu tempat, ya. Yubayyin makan al-fi'li, menjelaskan tempat terjadinya perbuatan tersebut. Wa yakunu bimakna fi, sama dengan zarful zaman fi, ya. Sallaitu, salat muzdatu fil lail, shamal muslimuna fi syahri ramadan, ja'at randun fi qoblil asri, wa sunusafiru fi idza tala'atis syamsu. Ada fi yang terhapus, maknanya mana fi begitu. Nah, zarful makan juga gitu, maknanya mana fi. Wadhabituhu, cara membedakannya, mendeteksi mana zarful makan, kita ajukan pertanyaan aina waqa'al fi'lu. Nah, kalau zarful zaman mata waqa'al, kapan terjadi. Kalau zarful makan di mana. Nah, di mana kamu melakukan ini? Jawabannya itu adalah zarfu al-makan. Misaluhu, contohnya, namal adilu tahta syajarati. Si Adil tidur di bawah pohon. Kita ajukan pertanyaan, di mana Adil tidur? Di bawah pohon. Berarti di bawah pohon itulah sebagai zarful makan. Di sini zarful makannya adalah tahta. Tahta ini namanya zarfu al-makan dan dia mabni. Ya, di sini mabni al-fathi. Ya, mabni al-fathi. Ya, ini namanya, nanti ada namanya mansubun ala dzarfiyah, ya, nanti akan kita pelajari di pembahasan tersendiri nanti di i'rab lanjutan nanti. Ini pembahasan yang terperinci insyaallah. Baik. Di tahta asyajarati. Jadi asyajarati i'rabnya apa nanti? I'rabnya sebagai mudhafun ilaih. Ini dicatat kaidahnya baik-baik ya. Bahwasanya isim yang datang setelah dzaraf itu dihukumi selalu sebagai mudhafun ilaih. Ulang, isim yang datang setelah dzaraf itu selalu dihukumi atau di i'rab sebagai mudhafun ilaih. Contohnya tahta syajarati. Tahta zaraf asyajarati, ya, namanya mudhafun ilaih. Jadi tahta tadi zaraf sekaligus mudhaf, asyajarati mudhafun ilaih. Jadi bukan tahta yang menyebabkan dia kasroh, tapi karena sebagai mudhafun ilaih maka dia kasroh. Nggak sama dengan jar majrur, ya. Fil masjidi misalkan fi, ya, harfu jar. Al masjidi isim majrur bi fi. Enggak seperti itu. Kalau zaraf beda. Zaraf beda dia. Taib. Contoh yang kedua, sallaitu khalfal imami. Saya sholat di belakang. Di belakang berarti keterangan tempat. Di mana saya sholat? Di belakang imam. Wajlis haitsu syi'ta. Duduklah dimanapun engkau mau. Ini mungkin jarang kita pakai. Haitsu. Haitsu artinya dimanapun. Boleh juga artinya kapanpun. Nanti tergantung konteks kalimat yang membedakan nanti. Jadi haitsu itu artinya dimanapun atau kapanpun. Di sini artinya dimanapun. Karena zarfu al-makan. Jadi ijlis haitsu syi'ta. Syi'ta dari kata sya'a, ya. Sya'a artinya ingin. Ya, dari kata aroda. Aroda sama artinya dengan sya'a. Masya Allah, insya Allah. Ya. Taib, itu dia pembahasan tentang zarfu az-zaman dan zarfu al-makan, atau kita kenal dengan nama al-maf'ul fih
Dia merupakan salah satu dari al-maf'ul yang 5 dan dia harus selalu dihukumi mansub. Makanya contoh-contoh tadi semuanya adalah mansub. Haitsu ini fi mahalli nasbin karena dia mabni. Khalfa fi mahalli nasbin. Tahta fi mahalli nasbin. Idza fi mahalli nasbin. Qabla ini mansub ya karena dia mu'rab dia. Dan Ramadan ini mansub bil fathah tapi dia mabni min as-sarf. Lailan ini mansub bil fathah. Gitu ya. Jadi cara mengirabnya nanti lailan zarfu zamanin mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah. Ramadana zarfu zamanin mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah. Al-fathah li'annahu wa huwa mamnu min as-sarf. Wa huwa ismu wa huwa min al-asma' allati la tansarif atau min al-asma' al-mamnu'ah min as-sarf. Qabla zaraf ya mansubun bil fathah wa huwa mudhaf al-asri mudhafun ilaih majrurun bil kasrah. Dan idza ya harfun mabniyun ya mabniyun ala sukun atau enggak usah sebut harfun ya. Idza kita katakan idza adz-dzarfiyah ya zarfu zamanin mansubun ala sukun mabniyun ala sukun bi mahalli nasbin zarfu az-zaman. Baik, ini insyaallah nggak usah dulu ya, karena ini memang jarang kepake. Fokuskan saja di kata-kata yang sering kita dengar, ya, lailan, qabla, ba'da, kata-kata yang familiar dulu. Nah, ya, nanti kalau kita ada kesempatan untuk belajar di kitab yang tingkat lanjutan setelah kitab ini, di situ kita akan bahas perincian dari pembahasan ini. Baik, wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.